Kita lanjutkan kembali dua sisi pemirsa, menyambung tadi pernyataan Mas Kurnia bahwa disebutkan di undang-undang dan PP-nya tidak ada frasa tes ya, hanya alih. Nah, Pak Gufron, ini katanya diatur dalam peraturan internal KPK nih yang untuk mengusulkan ada tes di situ, dari alih status menjadi tes. Benar, di undang-undang tidak ada syarat, tapi kemudian persyaratan itu diatur di PP 41. Bagaimana kemudian pemenuhan syarat itu di PP 41 juga tidak ada, maka kemudian diturunkan di lebih peraturan teknis, yaitu di Perkom kami, Perkom 1 2020. Tentu namanya syarat, misalnya ya, kan kalau ada sekitar 5, tapi yang penting adalah syaratnya adalah syarat tentang loyalitas terhadap NKRI, integritas dan kompetensi. Syarat untuk kompetensi setiap pegawai KPK ketika direkrut itu telah ada tes tentang kompetensi. Syarat untuk integritas ada syarat tentang integritas. Tapi untuk loyalitas pada saat rekrut memang tidak ada wacana tentang syarat loyalitas. Karena tidak ada itu, tidak ada dokumen pada saat di KSDM-an kami tentang dua hal itu, maka kemudian untuk yang loyalitas itu kami perlu tes. Misalnya saya dipersyaratkan untuk masuk kuliah S3 syaratnya TOEFL 600. Bagaimana cara memenuhi syarat TOEFL 600 kalau tidak dites? Itu kemudian di Perkom 1 2020 kami atur. Memang loyalitas tidak ada untuk mengatur untuk yang loyalitas, karena integritas dan kompetensi itu sudah ada dokumennya di kami. Mengukurnya dengan tes wawasan kebangsaan itu? Karena kami tidak tahu tentang loyalitasnya, kami bekerja sama dengan BKN yang memiliki tool untuk merekrut dan kemudian membina karir ASN. Mereka yang memiliki tool untuk mengukur tentang loyalitas. Termasuk tadi yang Mas Kurnia bilang soal pertanyaan-pertanyaan yang nggak relevan dengan fungsi. Sekali lagi, mereka. KPK tidak memiliki kompetensi. Karenanya kami bekerja sama dengan BKN dan BKN kemudian membentuk tim. Ada 5 unsur. Ada BIN, ada BAIS, ada Psiko Angkatan Darat, ada BNPT, itu semua yang kemudian melakukan tes wawasan kebangsaan. Tapi sebagai user Anda melihat pertanyaan-pertanyaan itu penting ditanyakan? Mohon maaf, sekali lagi KPK tidak bisa kemudian mempertanyakan, kami tidak memiliki kompetensi untuk itu. Jadi kami pasrah bongkoan ke BKN bikin tim, bagaimana materinya, bagaimana metodenya, kami tidak ikut masuk ke dalam. Betul, tapi pertanyaan saya sebagai user, apakah tidak, kami tidak sama sekali pribadi melihat itu ada relevansinya dengan pekerjaan penyidik? Karena kami tidak pernah ikut, tidak tahu pada saat kami kan tahunya setelah mendapatkan hasil. Oke, tidak mengetahui masalah soal pertanyaan tadi. Ya, ada 2 isu lagi ya sebenarnya. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan itu muncul menyeruak ke tengah publik jauh sebelum pengumuman KPK. Harusnya pimpinan KPK mengecek entah itu ke BKN atau lembaga-lembaga negara yang lain. Tatkala itu sudah dicek dan diketahui pertanyaannya konyol seperti itu, pertanyaannya apa langkah dari pimpinan KPK? Apakah tetap membenarkan tes wawasan kebangsaan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat lagi timelinenya. Pengumuman Pak Firly menyampaikan 75 nama itu setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Harusnya tadi Pak Gufron sampaikan halaman 300 itu ada bunyi putusan Mahkamah Konstitusi itu, alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak-hak kepegawaian, tapi tetap dipaksakan, tetap diumumkan, dan sejumlah nama yang diberhentikan itu justru aneh kalau diberhentikan. Misalnya Mas Novel Baswedan, yang bersangkutan sudah sejak lama bahkan menyumbangkan satu matanya dalam konteks pemberantasan korupsi, bagaimana mungkin dikatakan tidak punya wawasan kebangsaan? Kalau mungkin seperti itu, lebih baik dibuka saja. Apa hasil dari 75 itu? Oke, boleh tanggapi sedikit Pak Gufron sebelum saya ke lainnya. Tanggung jawab pimpinan KPK. Disebutin satu nama nih sama Mas Kurnia. Sekali lagi di titik bahwa kita semangatnya sama untuk memberantas korupsi itu sama. Di satu titik bahwa kita butuh SDM yang berintegritas dan loyal kepada NKRI untuk memberantas korupsi itu sama. Tetapi kami juga kan harus kemudian prosedural, bahwa pertanyaannya apakah setelah mengetahui putusan MK kemudian masih mengumumkan, itu kan proses pengumuman yang biasa saja. Sekali lagi pada pengumuman kami hanya mengumumkan tentang apa? Tentang hasil dari TWK 127 dari 1351 peserta, 1274 memenuhi syarat,
75 tidak memenuhi syarat. Tidak ada kemudian bahwa tidak benar dipecat, diberhentikan, tidak ada itu. Tidak ada itu tidak ya. Ada itu. Oke. Makanya sampai saat ini mohon dipahami dan juga kepada rakyat Indonesia, kami tidak pernah memberhentikan, kami tidak pernah menonaktifkan, dan bahkan pimpinan tentu sangat care dan ingin memperjuangkan segenap pegawai KPK. Baik, itu yang menjadi titik. Bang, sedikit saya sedikit. SK yang dikeluarkan oleh Pak Firly dan pimpinan KPK itu beredar di tengah masyarakat. Apa bunyi SK itu? Mereka diminta menyerahkan tugasnya ke pimpinan. Jadi bagaimana mereka bekerja? Tapi kan tidak dinonaktifkan katanya. Iya, tidak menonaktifkan. Jadi kalau ditanya lagi ketika mereka ke kantor, mereka ngapain? Kalau pekerjaannya dikasih ke atasannya. Jadi jangan bermain diksi, padahal sebenarnya artinya adalah penonaktifan. Oke, coba kita dengarkan pernyataan dari penyidik senior KPK, Bung Novel Baswedan berikut ini. SK yang ditandatangani oleh Ketua KPK, Pak Firly Bahuri, yang mengatakan bahwa di antara di poin SK itu ada yang mengatakan diperintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab, itu menjadi permasalahan. Apakah dengan begitu kami bisa bekerja dan apa, arahan tidak ada dan lain-lain. Jadi saya kira kalaupun seumpama kami tetap melakukan pekerjaan, menjadi problematika dengan adanya SK tersebut. Saya bersama kawan-kawan sudah menyampaikan surat kepada pimpinan KPK untuk menanyakan itu. Maksudnya seperti apa? Apakah perkara-perkara yang ditangani harus diserahkan atau bagaimana, itu belum ada jawaban. Nah, boleh dijawab Pak Gufron, apakah perkara-perkara yang ditangani diserahkan dan kami mau bekerja seperti apa katanya? Jadi yang apa disampaikan oleh Pak Novel itu benar. Jadi tidak benar kalau kami memberhentikan, memecat ataupun menonaktifkan. Yang benar adalah kami meminta untuk menyerahkan. Kenapa sebenarnya? Ini untuk mencegah adanya challenge di pra-peradilankan. Misalnya saya penyidik yang harus ASN, ketika kemudian melakukan penyelidikan atau penyidikan sementara dia belum ASN, statusnya tidak ASN, jadi itu belum saja. Kami tidak kemudian merubah ataupun menurunkan status kepegawaiannya. Sampai saat ini tidak ada, dan tidak ada niatan sedikit pun untuk memecat. Tapi kami ingin comply dengan peraturan perundang-undangan, bagaimana agar mereka masuk ASN tapi comply, tidak ada peraturan perundang-undangan yang kami tabrak. Selama belum masuk kedinasan, statusnya nggak ASN, tidak boleh megang kasus korupsi apapun, termasuk kasus besar yang dipegang. Sebenarnya ini kan pegawai KPK tidak semuanya penindakan ya, tidak semuanya penyidik, tidak semuanya penyidik, tapi juga ada pencegahan, ada juga pendidikan masyarakat gitu. Itu yang mohon tidak digebiak-uyah. Ini leveragnya banyak. Itu campur aduk gitu ya. Ya. Yang jelas sekali lagi kepada semuanya, baik teman-teman ICW, Mas pegiat anti korupsi maupun teman-teman di Dewan, KPK ingin tetap tegak, termasuk dengan bersama-sama dengan segenap pegawai KPK. Oke, baik. Nah, ini saya ingin ke Bung Ngabalin terlebih dahulu. Ini kan Pak Presiden itu bahkan menyitir putusan MK bahwa tidak boleh hasil SK ini merugikan pegawai KPK dan tidak boleh jadi dasar untuk diberhentikannya ke 75 pegawai KPK. Jadi Presiden ini maksudnya secara tegas bilang ini nggak boleh diberhentikan begitu ya? Jelas ya, pesan Presiden itu jelas, penekanannya juga jelas. Makanya dalam acara Dua Sisi pekan lalu kan saya dengan tegas bilang bahwa siapa yang memberhentikan 75 orang itu. Coba baca baik-baik surat keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekarang ini kan yang beredar itu adalah ada upaya pemerintah dan intervensi Presiden dalam memberhentikan 75 orang itu. Sekarang Presiden sudah mengeluarkan pernyataan secara tegas. Jangan lupa sejak awal Presiden itu menghendaki bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi, institusi ini harus kuat, harus memiliki satu kekuatan full power. Maka dia harus di-backup dengan undang-undang yang kita lakukan revisi kemarin DPR dan pemerintah itu, lahirlah Undang-Undang 19 tahun 2019. Clear. Maka kemarin itu kan kita bilang memang benar di dalam Undang-Undang 19 tidak ada diatur. Tapi bisakah ada orang dalam institusi negara kemudian beralih menjadi statusnya menjadi pegawai aparatur sipil negara, kemudian dua hal yang selalu kita soroti tentang integritas dan moral. Bayangkan loh, di tangan penyidik itu seorang tersangka atau seorang yang sementara itu dalam proses ditentukan masa depan dia dengan segala macam praduga tak bersalah dan lain-lain.
Itulah sebabnya dalam hal yang satunya adalah tentang moralitas. Karena teman-teman di KPK itu bukan malaikat, Pak. Itu manusia biasa, Ibu Anggia. Oke. Sehingga harus dituntut. Dia punya emosi yang sama, dia bisa melakukan pemeriksaan kepada orang yang berbeda agama, berbeda suku, dengan punya emosi, suka dan tidak suka. Oke, tadi maka disebutkan, dituntut dia punya integritas ya, institusi KPK harus kuat. Ini mereka moralnya harus dijaga dan lain-lain. Nanti saya ingin menghadirkan ini di antara 75 orang itu ada beberapa di antaranya penyidik yang sedang megang kasus besar. Nanti kita akan hadirkan ya, apakah ini jatuhnya benar memperkuat KPK atau justru sebaliknya. Nanti kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi.